Ya, halo, selamat malam semuanya. Baik, pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi bagaimana menggunakan atau memanipulasi database MySQL menggunakan command line. Sebelumnya jelas di komputer atau laptop saudara sudah terinstall MySQL, di mana nanti kita tinggal menjalankannya. Kalau saya menggunakan MySQL versi 5.5, kemudian nanti kita tinggal mengklik command line-nya. Di sini kita masukkan password berdasarkan dari password saat kita melakukan instalasi MySQL 5.5. Bagi saudara-saudara yang berminat dengan aplikasi MySQL 5.5 bisa menghubungi saya langsung. Saya akan beri dan akan saya instalkan. Baik, saya akan login. Oke, nah ketika kita sudah masukkan password, jikalau pesan yang muncul seperti ini menandakan bahwa akses kita itu sudah benar. Baik saudara, tentu aja pertama kali yang harus kita buat itu adalah cara membuat database. Sebagai contoh, kita ingin membuat database apotek. Nah, cara membuat database, caranya mudah, yaitu dengan cara ketikkan create database spasi. Nah, kemudian ketikkan nama database yang akan Anda buat. Misalnya kalau apotek, misalnya apotek gitu. Apotek, titik koma. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma, kemudian tekan enter. Ya, jikalau bunyinya query OK, satu row affected, itu artinya eh, perintah yang Anda ketikkan benar. Tetapi jikalau ada error pesannya, artinya perintah Anda ketikkan belum tepat. Setelah kita membuat database apotek, berarti kita sudah membangun sebuah database. Nah, sebagaimana kita tahu adalah database itu merupakan kumpulan dari beberapa tabel yang membentuk satu kesatuan secara fungsional. Nah, artinya di dalam database apotek itu kita harus lagi membangun beberapa tabel-tabel. Berbicara masalah apotek, tentu aja nama tabel-tabelnya ada tabel obat, ada tabel supplier, ada tabel penjualan, pembelian. Nah, itu semua caranya sama, asalkan saudara bisa membuat satu tabel, maka Anda bisa membuat tabel-tabel lainnya. Di sini saya ingin mencontohkan membuat eh, tabel yaitu tabel obat. Caranya gampang, yaitu create ya, spasi, ketikkan tabel, tabelnya sesuai ejaan bahasa Inggris ya, bukan bahasa Indonesia, table, kemudian spasi, kemudian kasih nama tabelnya, misalnya TB obat. Oke, kemudian spasi, kemudian buka kurung. Nah, pada buka kurung inilah saudara mengetikkan apa-apa aja fil-filnya, apa-apa aja atribut-atributnya. Misalnya atribut dari tabel obat ini adalah ada kode obat, ya, ada kode obat, kemudian spasi, tipe data itu ada varchar, ada integer, ada float, ada desimal, ada double. Nah, jadi formulanya adalah pertama itu adalah nama file, kemudian spasi tipe data, di sini tipe datanya varchar, saya jadikan varchar. Kemudian setelah itu tanpa spasi ya saudara, jangan berikan spasi tetapi tanpa spasi, masukkan panjang data. Artinya kode obat ini dia bisa menampung berapa digit gitu. Misalnya kode obatnya 00001, artinya 5 digit. Nah, kita isikan 5. Oke. Kemudian jangan lupa kita ketikkan spasi not null. Not null ini artinya adalah pada file kode obat ini harus diisi data. No, makanya not null, null itu kan kosong, artinya tidak boleh kosong gitu. Not null itu artinya tidak boleh kosong. Artinya nanti ketika kita melakukan penginputan data, kode obat ini tidak boleh kosong. Kemudian, sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah tabel harus ada satu primary key. Primary key itu adalah field yang kita jadikan sebagai field yang unik, di mana isinya itu tidak boleh ada yang sama. Biasanya untuk tabel-tabel itu kode-kode inilah yang merupakan yang dijadikan primary key. Oleh karena kode obat merupakan primary key, maka kita tambahkan primary key. Adapun untuk membuat field yang baru, kita pisahkan dengan koma. Ya, untuk memudahkan penulisan supaya tidak panjang ke samping, kita bisa tekan enter. Oke. Misalnya apa lagi? Setelah kode obat, misalnya nama obat. Kita ketikkan nama obat sama spasi tipe data.
varchar, buka kurung yaitu panjang data, nama obat biasanya mungkin 35 nyampai. Kemudian jangan lupa kita ketikkan juga not null. Artinya bahwa mm, nama obat juga tidak boleh kosong. Jikalau misalnya ada lagi, kita buat koma misalnya. Misalnya satuan, kita ketik lagi satuan, spasi, tipe data, varchar, kemudian berapa panjangnya, misalnya 15, tutup kurung, spasi, not null lagi. Artinya satuan juga tidak boleh diisi dengan data yang kosong. Jikalau boleh, saudara tinggal ketikkan nol saja. Oke? Jikalau sudah, jangan lupa diakhiri dengan tutup kurung, kemudian diakhiri dengan titik koma. Nah, ini dia. Pada command line, yaitu versi MySQL 5.5, itu setiap proses akhir query yang kita buat itu harus diakhiri dengan titik koma. Kemudian saudara tekan enter. Oke. Lihat, error katanya. Kenapa error? Karena database tersebut belum kita pilih. Nah, ini harus saudara perhatikan. Setelah kita membuat database, create database apotek gitu. Nah, maka harusnya saudara memanggilnya, menggunakannya, karena kan bisa jadi kita memiliki banyak banyak database di dalam MySQL kita. Akibatnya query bingung, ini mau menggunakan database yang mana? Makanya ada satu fungsi yang sangat penting, yaitu namanya untuk mengaktifkan database kita gunakan fungsi use. Nama databasenya apa? Apotek ya, use apotek, jangan lupa titik koma. Seharusnya apabila perintah ini benar, maka akan muncul database Cheng katanya. Kita klik enter. Oke, database Cheng. Benar ya saudara? Database Cheng. Artinya setelah kita mengetikkan use apotek, barulah proses penginputan query-nya dapat dilakukan. Oke saudara? Itu jangan lupa. Artinya pertama adalah kita meng-create database, kemudian kita gunakan database yang mana, baru kita lakukan query tadi. Oke, ini dia create database. Nah, enter kan. Kita pilih lagi nama obat. Nah, kita tinggal panggil ya. Cara memanggilnya supaya tidak mengetik ulang saudara. Saudara bisa nanti menggunakan panah atas, panah bawah. Karena dia akan membaca data-data yang ada di atas. Jadi kita nggak perlu lagi ngetik-ngetik ulang. Oke, kita buktikan. Setelah kita panggil database yang akan kita gunakan, baru kita gunakan query create table. Artinya buat tabel di mana nama tabelnya adalah tabel obat. Kemudian field-fieldnya adalah kode obat dengan tipe datanya varchar, panjang datanya 5, tidak boleh kosong, dijadikan sebagai primary key. Field yang kedua adalah nama obat, tipe datanya varchar, panjang datanya ada 35, tidak boleh kosong, dan seterusnya. Kita tekan enter. Apakah berhasil? Oke, kalau katanya query oke, no write affected, itu artinya tabel saudara sudah berhasil dibuat. Apa buktinya? Nah, apabila saudara ingin melihat eh, tabel hasil buatan saudara, ya mungkin saudara bisa menggunakan beberapa istilah yang bisa digunakan. Misalnya untuk melihat tabel, saudara bisa mengetikkan show tables, titik koma. Nah, ada kan? Table in apotek, ada tabel obat. Benar? Misalkan kita ingin membuat satu tabel lagi misalnya. Tabel supplier misalnya. Sama. Saudara tinggal menggunakan formula ini. Bagaimana tadi? Ya, coba saudara perhatikan lagi di atas. Kemudian saudara ikuti video tutorial saya ini dengan suara Anda. Coba saya akan ketikkan. Ya, apa? Apa? Ya, create. Ya, benar saudara. Kita klikkan create. Kemudian apa lagi? Table, ya benar. Table, kemudian ya benar, nama tabel, table supplier. Ya, jangan lupa buka kurung. Kita kasih namanya kode supplier. Kemudian tipe datanya apa? Panjang datanya berapa? Kemudian not null. Kita set dia sebagai primary key. Oke, saudara, tekan enter. Kemudian nama suppliernya siapa? Nama supplier. Kemudian spasi tipe datanya. Kemudian panjang datanya berapa? 235 misalnya. Kemudian not null. Iya, apabila masih ada field lagi misalnya alamat supplier, ya, spasi tipe data, kemudian panjang data misalnya 25, kemudian not null. Oke saudara, jangan lupa saudara akhiri dengan tutup kurung dan titik koma. Kita perhatikan. Kalau seandainya saya tekan enter ini error, maka tidak berhasil. Tetapi jikalau pesannya query oke, ini artinya berhasil. Saudara, perhatikan.
Oke, coba perhatikan. Query oke. Nah, apa buktinya kita telah berhasil membuat tabel supplier? Kita kembali mengetikkan show tables. Artinya nanti seharusnya di sini muncul tabel apotek, tabel obat, satu lagi tabel. Iya, benar. Table supplier. Kita buktikan. Show tables. Titik semicolon ya, semicolon. Namanya semicolon. Kalau titik koma ini semicolon. Karena kalau kita bilang titik koma nggak masalah, cuma nanti kalau untuk dunia luar mereka nggak tahu titik koma. Ataupun kalau saudara nanti belajar buku-buku luar negeri, mereka tidak tahu itu titik koma. Yang ada itu adalah semicolon. Oke, titik koma. Enter. Oke, benar sekali kan? Udah ada tabel apotek, tabel obat, dan tabel supplier. Oke, saudara? Nah, bagaimana cara kita melihat deskripsi dari tabel itu gitu? Misalnya ini kan kita cuma bisa tahu tabel obat, tabel supplier. Kita ingin tahu bagaimana sih bentuk desain dari sebuah tabel itu gampang saja saudara. Tinggal ketikkan des, kemudian TB obat. Jangan lupa titik koma, enter. Iya, nampak kan saudara? Sama persis seperti saudara membuat tabel menggunakan tool-tool bawaan lainnya seperti phpMyAdmin dan lain sebagainya. Nah ini dia, fieldnya apa? Kode obat, nama obat, satuan. Tipenya ketahuan semua kan? Null, no artinya tidak boleh kosong. Key-nya primary key, default null, oke extra. Bagaimana kita melihat apa aja pada tabel supplier? Gampang saja, supplier, titik koma, enter. Macam mana saudara? Gampang kan? Nampak langsung apa aja tabel-tabel kita itu gitu. Jelas gitu. Padahal tadi kita mengetiknya panjang ke samping ya, sekarang dia sudah dibuatnya kolom dengan rapi. Sama persis seperti kita menggunakan aplikasi-aplikasi lain. Contohnya saya akan buktikan kalau saya menggunakan aplikasi bawaan. Aplikasi tool ya, tool. Tool seperti ini ya. Nah, ada di sini tabel apotek nih dia tabel apotek. Ini dia. Nah, ini. Kalau di sini kan kita tidak perlu menggunakan perintah-perintah query. Kita tinggal kalau buat tabel klik new table, kemudian isikan misalnya kode supplier. Nah, enak di sini kan gitu. Tapi kan kita kurang berikan latihan pada kita. Nah, sama hasilnya seperti ini. Klik tabel obat desain. Nah, sama kan? Ada name, ada TP, ada length. Sama kan? Ini sama persis bentuknya seperti ini. Oke, itulah asiknya kalau kita menggunakan command line. Terasa nikmat bekerja itu, saudara. Oke, saudara. Lantas pertanyaannya bagaimana cara kita melakukan insert datanya? Insert datanya sangat gampang, saudara. Cara memasukkan datanya itu sangat gampang. Oke. Perhatikan bagaimana cara memasukkan data. Langsung aja, sepertinya kita ketikkan misalnya insert into TB obat buka kurung, ya kan? Kita masukkan misalnya, boleh lah ya, kita masukkan nama-namanya atau gimana cara saya menyajikannya supaya saudara bisa mengerti itu ya. Oke, insert TB obat, kita masukkan misalnya namanya ini, coba kita tes dulu ya, 0001, koma, terus koma, nama obatnya misalnya Paramek. Kita coba dulu saudara, apakah berhasil? Tidak berhasil, kita ulangi lagi. Kemudian satuannya adalah tablet misalnya. Nah, titik koma, jangan lupa tutup kurung, titik koma di akhir. Enter. Oke, error saudara. Kita ulangi lagi, kita klik insert into TB obat. Kita buka kurung, kita sebutkan tadi field-fieldnya apa, kode obat, koma, nama obat, koma, satuan, tutup kurung. Kemudian values, jangan lupa pakai S. Baru kita buat buka kurung lagi saudara, isikan 00001 titik 2 koma titik satu, kutip satu maksud saya ya, kutip satu, nama obatnya Paramek, kutip satu koma, kutip satu, satuannya adalah misalnya tablet, tablet, tutup koma, tutup kurung, baru kita beri terakhirnya titik koma, enter. Oke, perhatikan saudara, muncul ya. Bagaimana untuk membuktikannya? Tinggal select bintang from table obat, titik koma. Nah, ini dia hasil data yang telah kita gunakan. Macam mana? Apakah sudah tertarik menurut saudara? Oke, itulah hasil yang bisa saya gambarkan dari sistem ini.